Terima kasih kepada Pak Nur Samsim dan untuk sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Mas Alfredo tentang peluang generasi milenial di pasar modal. Tentu menjadi sebuah tema yang terkesan bagaimana seorang pemuda ini bisa berpeluang sukses di investasi atau dari pasar modal. Lebih detailnya nanti kita simak beberapa ulasan atau pemaparan dari Mas Alfredo-nya. Monggo Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Yayasan Siti Permata, Bapak Ketua Siti Permata, para dosen, staf dan jajarannya, serta mahasiswa milenial yang bergabung pada siang hari ini. Singkat saja, di sini saya akan menjelaskan adanya peluang generasi milenial di pasar saham, di pasar modal khususnya. Materi saham ini sangat berkaitan dengan materi sebelumnya dari Bapak Dri Subagio yang menjelaskan tentang energi terbarukan, yang mana lingkungan di sekitar kita itu mempunyai peluang-peluang yang bisa menghasilkan kita income. Nah, di pasar saham, peluang di sektor energi sekarang lagi marak-maraknya, khususnya di batu bara. Karena Eropa sedang mengalami krisis energi, yang mana terjadi pemadaman di Cina khususnya. Cina mati lampu karena krisis energi itu. Negara Eropa mulai menggunakan energi terbarukan, clean energy, yang mana menghindari energi-energi yang tidak ramah lingkungan seperti batu bara. Tapi pada faktanya harga batu bara semakin naik karena clean energy belum siap untuk diproduksi secara banyak di negara US. Maka dari itu saham itu kaitannya sangat luas, jangkauannya sangat luas sekali. Oke, sebelum masuk ke dunia saham, kita perlu membedakan dulu antara menabung vs investasi. Dulu kita sering mendengar istilah kalau hemat itu pangkal kaya dan rajinlah menabung. Pada faktanya, hemat itu tidak cukup dan menabung itu malah rugi. Lah, kok bisa Mas? Kok bisa Pak? Kenapa menabung malah rugi? Kita breakdown dulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menabung itu adalah proses menyimpan uang di celengan, di pos, di bank, dan sebagainya. Banyak kita menabung di celengan macan dulu, di celengan ayam, celengan babi. Intinya menabung, uang kita itu mengendap dan tidak bergerak kemana-mana. Dan menabung itu rugi. Karena apa? Karena menabung itu ada pencurinya. Pencuri di sini yang saya maksudkan itu bukan pencuri seperti maling yang bertopeng hitam malam-malam menyelimat ke rumah, bukan. Pencuri di sini artinya adalah inflasi. Apa itu inflasi? Secara sederhana, inflasi itu yang menyebabkan menurunnya nilai uang kita yang kita diamkan, yang kita biarkan di celengan ayam. Jadi ini saya tampilkan daftar inflasi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Sejak 2009 sampai 2018. Kalau kita rata-rata inflasi Indonesia per tahunnya itu 4,7%, kurang lebihnya 5%. Ini saya mengutip di sumbernya di bps.go.id. Nah, artinya apa? Inflasi 4,7% per tahun. Artinya jika teman-teman punya uang 100 juta di tahun 2009, di tahun sekarang, di 2018 itu, uang teman-teman buying powernya, kekuatan untuk membeli barang tinggal 61 juta. Itu pencuri yang tidak nampak, namanya inflasi. Jadi yang turun ini bukan penurunan nominalnya, uangnya tetap 100 juta, tapi penurunan nilainya, kekuatan untuk membeli, buying powernya itu semakin menurun. Gampangnya gini, di tahun 2010, uang 5.000 itu sudah bisa kita belikan sate ayam 10 tusuk plus lontong. Tapi di tahun 2021 cuma dapat 2 gelas es teh.
Sate ayam sekarang 1.500. Ada yang 2.000. Paling cuma dapat 3 tusuk sate gitu. Nah, inilah yang dinamakan pencuri kalau kita menabung. Nah, bagaimana cara menghadapi pencuri inflasi ini? Jawabannya adalah investasi. Karena tujuan utama dari investasi itu adalah melawan inflasi. Bagaimana aset kita, uang kita itu tidak dibiarkan, tetapi bisa melipat gandakan dengan sendirinya. Kalau dari Pak Tri Subiagyo tadi, kita harus bisa menanamkan jiwa kita sebagai pengusaha dan menjadi wirausaha. Kalau di investasi, kita menanamkan aset kita di usaha orang lain dan uang yang bekerja untuk kita. Jadi kalau kita bangun bisnis itu namanya kita pekerja aktif, tapi kalau di investasi kita pekerja pasif, karena kita hanya menanamkan uang kita. Jadi investasi itu juga berperan dalam melipat gandakan aset kita, yaitu kita akan mendapatkan passive income, uang yang didapat tanpa bekerja. Nah, ini saya mengutip fenomena di masa pandemi. Ini ada berita dari detik.com, Detik Finance, dan Liputan 6. Terdorong domestic retail, jumlah investor pasar modal tembus 4,4 juta. Di Detik Finance, gokil, jumlah investor pasar modal malah naik 56%. Di Liputan 6, di tengah pandemi COVID, investor pasar modal BI naik 50%. Artinya apa dari 3 berita ini? Artinya di masa pandemi, orang-orang tuh pada bingung. Saya di rumah, jualan macet, kena PHK, gimana caranya dapat uang tambahan di rumah? Ngepet. Ya enggak, Mas. Dapat uang di rumahnya dengan cara berinvestasi, makanya terjadi lonjakan investor di Indonesia. Nah, ini investasi kalau dulu itu merupakan sebuah alternatif atau sebuah pilihan. Tapi kalau zaman sekarang di era digitalisasi, karena investasi itu nggak ada bentuk wujudnya, tapi sudah secara digital semua, sudah dicatat semuanya. Maka dari itu investasi sekarang itu bukan alternatif lagi, bukan pilihan lagi, tapi sebuah kebutuhan. Ini menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita, yang mana anak muda milenial itu harus berinvestasi. Tujuan kita berinvestasi, the goals is to be rich, not to look rich. Ini ada gambarnya Bill Gates sama Mark Zuckerberg, pendiri Facebook sama pendiri Google. Dia tidak ada barang bermerek, nggak ada Gucci, Armani, D&G, Rolex. Dia sangat sederhana. Karena tujuan investasi sendiri sebenarnya itu untuk menjadi kaya tapi dalam jangka panjang. Mas, bisa nggak investasi kaya dalam semalam? Ya nggak bisa. Kalau gitu ya kaya semua orang Indonesia. Kalau mau kaya semalam ya di Gunung Kawi sana. Jadi investasi itu bukan terlihat kaya, tapi akan kaya dalam jangka panjang. Nah, investasi itu nggak tentang saham saja, tapi fokus kita di sini itu di saham. Investasi di pasar modal itu ada yang deposito, obligasi, properti, reksadana, emas, falas, dan saham. Kita breakdown satu-satu. Di deposito, kita mendapatkan kurang lebih 5% per tahun. Itu belum kepotong biaya pajak, biaya admin. Ingat tadi investasi berapa persen? 4,7%. Deposito 5% kepotong biaya pajak, biaya admin di bawah inflasi. Kita coret. Lalu obligasi. Obligasi sekarang ORI mungkin 8% ya. 8% dan inflasi 5%. Jadi kita untung cuma 3%, sangat dikit. Di reksadana, keuntungan per tahun kita, investasi itu bisa 12-18%. Tapi itu tidak selalu untung. Meskipun kita tinggal titip dana ke fund manager. Jadi reksadana jika dikurangin inflasinya 5%, cuma dapat sekitar 7 atau 8%. Kalau emas itu harganya tiap tahun tuh naik. Tapi ada kalanya turunnya yuk banter banget. Dia memang liquid, tapi butuh modalnya juga besar.
Kalau di falas biasanya ditradingkan, ini juga keuntungannya selisih kurs hanya sedikit. Kalau properti harga tanah setiap tahun tuh pasti naik. Keuntungan bisa 15-20% lebih. Tapi butuh modal berapa? Kita sebagai milenial butuh modal ratusan juta, bahkan lebih untuk investasi di sektor properti. Nah, di sini ada yang namanya saham. Di saham kita bisa membeli sektor properti yang mahal tadi. Jadi di saham itu ada perusahaan properti banyak seperti Pakuwon, Alam Sutra, Bumi Serpong Damai. Pakuwon itu yang punya TP, Tunjangan Plaza, yang punya Royal. Lalu ada Alam Sutra yang punya GWK, Garuda Wisnu Kencana di Bali. Dengan investasi 100.000 kita bisa memiliki saham properti tersebut. Jadi ketika tanah itu naik, sektor properti itu naik, mal-mal sudah buka dan banyak pengunjungnya, sahamnya juga ikut naik pada nantinya. Jadi saham di sini adalah is the best choice, pilihan terbaik. Nah, kita perlu tahu apa itu saham. Saham itu barang apa sih? Saham di sini itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi kita membeli saham, kita itu menjadi pemilik sebuah perusahaan. Kita beli hanya satu lot, hanya 100.000. Yang mana satu lot itu berisi 100 lembar saham. Kita punya satu lot saja di sebuah saham. Kita punya saham BCA misalnya. Jadi kita adalah pemilik perusahaan BCA. Meskipun kepemilikan kita itu 0,00001%, tapi kita tercatat sebagai pemilik. Oke, bagaimana cara untung dari saham? Ada dua cara untung. Yang pertama capital gain dan cash dividend. Apa itu capital gain? Capital gain itu diperoleh dari keuntungan atas selisih harga saham. Jadi gampangnya gini, kita beli di harga 1.000, lalu kita jual di harga 1.500, kita sudah untung 50%. Nah itu namanya capital gain. Yang kedua, kita untung dari mana? Dari cash dividend. Apa itu cash dividend? Dividen itu diperoleh dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Tapi tidak seluruh laba itu dibagikan kepada pemegang saham. Kadang ada perusahaan yang tidak membagikan dividen karena defisit, karena memang uangnya diperlukan untuk ekspansi bisnisnya. Jadi tidak semua perusahaan itu membagikan cash dividend. Oke. Kita investasi saham di mana? Setelah kita sudah tahu pentingnya berinvestasi, tahu faktor inflasi, tahu saham itu apa, terus kita investasi saham di mana? Di pasar modal ini. Pasar modal itu apa? Tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana, yaitu sebuah perusahaan atau emiten, bertemu dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi, yaitu investor. Jadi pasar modal atau Bursa Efek Indonesia itu tempat transaksinya sebuah saham. Oke, next. Why saham? Kenapa kita harus berinvestasi saham? Karena di era sekarang itu sangat mudah berinvestasi saham. Kita buka rekening itu cuma 1 hari di Ajaib Sekuritas. Ini bukan promosi. Di Ajaib Sekuritas kita 1 hari sudah bisa berinvestasi saham. Detik itu juga. Di Indo Premier mungkin 2-3 hari buka akun secara online full, asal punya rekening BCA untuk mempermudah. Rekening apapun juga bisa, tapi untuk proses cepatnya kita menggunakan rekening BCA. Nah, yang kedua, kita investasi saham itu karena saham itu harganya terjangkau. Kalau kita beli properti tadi 100 sampai 200 juta mungkin biayanya untuk membeli tanah, tapi kalau di saham 100.000, 200.000, 500.000 sudah bisa membeli perusahaan properti. Jadi sangat terjangkau. Ketika harga properti naik, saham properti juga pasti naik. Kita mendapat keuntungan di situ. Nah, saham itu pasti menguntungkan asalkan tahu caranya. Jadi kita sudah mengenal saham, lalu kita ingin investasi saham, itu jangan ikut-ikutan teman. Kamu beli apa? Oh, aku beli Indofood. Aku beli Unilever. Ternyata Unilever sahamnya jeblok. Oh, maaf. Berarti boleh dikatakan kita harus menganalisis lebih dulu, Mas. Ya. Kita harus menganalisis lebih dahulu saham ini bagaimana, sektornya bagaimana. Ada yang namanya itu
analisis top down analisis. Itu kita menganalisa dari makronya, makroekonomi, keadaan Indonesia itu seperti apa. Oh, Covid sudah mulai turun. Oh, ternyata GDP Indonesia itu naik. Dari makro terus kita ke industri. Industri yang lagi naik-naiknya itu apa? Kalau sekarang ya batu bara. Karena orang luar sana banyak yang mengalami krisis energi negara-negara saya sana. Kita harus ngupdate terus, lihat berita terus di Kompas, di Detik Finance, di CNBC. Oke, selanjutnya ini. Ini ada perencanaan keuangan masa depan pada setiap fase kehidupan. Kita di pojok kiri bawah yang membawa koper itu, kita pasti punya impian, teman-teman. Kita nantinya ingin menikah, punya keluarga muda, punya mobil, rumah besar, kita membiayai pendidikan anak, dan nantinya kita pasti menghadapi masa pensiun. Mau nggak mau pekerjaan kita apapun, kita pasti menghadapi masa pensiun. Ini ada 2 garis. Yang pertama garis pendapatan, yang garis hitam. Yang kedua adalah garis pengeluaran. Nah, intinya dari perencanaan keuangan, jangan sampai garis merah ini di atas garis hitam. Jangan sampai pengeluaran ini lebih besar daripada pendapatan, teman-teman. Karena kalau lebih besar pengeluarannya, kita nggak bisa investasi. Kita bingung menyisihkan dana kita untuk investasi bagaimana. Jadi ini namanya financial trap, jebakan finansial. Yang kedua, selanjutnya kita kenalan sebelum masukin uang ke saham. Jadi di saham itu ada organisasi yang mengatur. Yang pertama, kita beli saham itu kan di pasar modal. Pasar modal itu yang tengah, teman-teman. Yang penyelenggara itu BEI, Bursa Efek Indonesia. Yang mengawasi siapa? OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ini legal dan sah secara hukum. Dan penjaganya siapa? Penjaganya adalah Custodian Central Efek Indonesia. Yang pencatat siapa? Pencatat transaksi saham kita yaitu KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Dan yang menjamin dana kita itu siapa? Ada SIPF, Securities Investor Protection Fund. Jadi dana kita itu aman saat berinvestasi saham dan legal secara hukum. Oke, selanjutnya. Ini investasi saham ala investor terkaya di dunia. Beliau adalah Warren Buffett. Warren Buffett ini Bapak pernah menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Sekarang mungkin dia menempati posisi 4. Terkaya karena berinvestasi saham. Dia bukan trader yang transaksi sahamnya itu harian, jam-jaman, menitan, mingguan, bahkan bulanan saja. Tapi dia investasi selama 80 tahun selama hidupnya. Dia investasi 3 tahun, 5 tahun, saham naik, jual. Tapi naiknya berapa persen? Ribuan persen. Warren Buffett ini. Dia mengatakan bahwa ada 2 aturan dalam berinvestasi saham. Aturan pertama, jangan pernah kehilangan uang. Karena basically kita di saham itu pengen untung. Jadi jangan pernah kita kehilangan uang. Dan aturan nomor 2, jangan lupa aturan nomor 1. Jadi sebelum kita berinvestasi saham, itu kita harus menganalisa sahamnya, kita yakin sama sahamnya, lalu kita beli, dan jangan sampai kita kehilangan uang. Bagaimana caranya? Menghitung resiko saham. Jadi kita analisa dulu sebelum membeli. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada 2 tipe orang yang berinvestasi di pasar modal, yaitu investor dan trader. Singkatnya, investor itu berinvestasi secara jangka panjang. Pakai analisanya itu fundamental. Bagaimana fundamental itu? Fundamental itu yang pertama itu kita bisa melihat performa laporan keuangannya. Melihat makroekonominya, Indonesia sedang gaduh apa tidak, ada demo apa tidak, melihat industrinya itu ada peluang apa tidak. Lalu kita menggunakan metode yang tepat. Kalau trader itu proyeksinya jangka pendek,
menitan, detikan, jam, mingguan, bulanan, tapi di bawah 1 tahun itu menggunakan analisa teknikal. Analisa teknikal itu analisa yang menganalisa grafik sahamnya. Jadi kita menganalisa data historis pergerakan harga saham. Jadi tidak memerlukan laporan keuangan, tidak memerlukan analisa fundamental makroekonomi karena itu tidak penting kalau Anda ingin menjadi seorang trader. Tapi kalau Warren Buffett tadi, dia adalah seorang investor. Metodenya ini sangat terkenal yang namanya value investing. Dia membeli saham-saham, saham Mercy tapi harganya Avanza. Jadi ketika kita beli sahamnya, harga sahamnya menjadi harga Mercy, ya kita untung puluhan bahkan ratusan persen. Ini yang dilakukan oleh Warren Buffett. Oke, ini alasan investasi saham. Alasan investasi saham yang pertama karena adanya inflasi yang mengurangi uang kita. Ini sudah kita bahas tadi. Yang kedua, alasan investasi saham yang kedua, return investasi saham itu melebihi instrumen lainnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada obligasi, ada reksadana, ada properti, ada emas, ada kalau kita nabung di celengan ayam, ya aset kita uang kita enggak bergerak kemana-mana gitu. Saham itu ada yang bilang kalau high risk high return. Jadi resikonya tinggi, tapi penghasilan dari saham itu juga tinggi. Tapi kalau menurut saya pribadi, saham itu bukan high risk high return, tapi saham itu high knowledge high return. Ilmu kita di saham itu menguasai, return yang kita dapatkan juga akan tinggi. Nggak peduli Anda masih mahasiswa, masih SMA, sudah bergelar atau tidak. Tapi kalau kita menguasai di bidang itu terhadap saham, return yang akan kita dapatkan bisa puluhan bahkan ratusan persen. Yang ketiga, alasan investasi saham itu terhindar dari perilaku konsumtif berlebihan. Kita perlu memiliki mindset yang benar mengenai investasi karena ada perbedaan mendasar antara konsumsi dan investasi. Di tahun 93, jika kita membeli motor Tiger senilai 8 juta dibandingkan kita membeli sahamnya yang mengeluarkan motor tersebut, yaitu Astra International dengan kode saham ASII. Kita beli saham 8 juta di saham ASI. Harga saham pada saat itu 800.000 per saham. 8 juta itu kita biarkan sampai tahun 2017, uangnya menjadi 441 juta. Kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak kerja, jadi uang yang bekerja secara sendirinya. Itulah hebatnya investasi, khususnya di saham. Jadi kita bukan cuma beli produknya aja, tapi lirik sahamnya. Kalau produknya laku banget, kenapa kita nggak beli sahamnya langsung? Orang modalnya bisa lebih rendah dari harga produknya. Yang keempat, alasan investasi saham yang keempat adalah menurut Lo Keng Hong. Lo Keng Hong ini disebut Warren Buffett-nya Indonesia. Kalau tadi kan ada Warren Buffett-nya US di Amerika, ini Warren Buffett-nya Indonesia. Dia adalah bapak investor Indonesia yang sudah berinvestasi selama kurang lebih 30 tahunan. Dia asetnya sudah lebih dari 2,5 triliun karena berinvestasi saham. Dia nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, baca laporan keuangan terus-menerus, baca buku setiap hari, dan dia menjadi orang terkaya karena saham. Beliau mengatakan kalau harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia itu di pasar modal, bukan di bawah laut, karena nilainya transparan dan nyata. Jadi sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Jadi di saham, di BEI, Bursa Efek Indonesia atau di pasar modal, itu ada 700 perusahaan yang tercatat. 700 perusahaan yang tercatat, jika kita jual semuanya, itu kita mendapatkan uang 6.500 triliun. Dan jika kita tambahkan dengan kekayaan seluruh orang Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, kekayaannya menjadi
12.500 triliun. Uang 12.500 triliun dibelikan untuk mengakuisisi saham Apple itu tidak cukup. Padahal satu perusahaan di US. Itu kenapa Pak Lo Keng Hong ini bilang harta karun kekayaan terbesar itu di pasar saham, di pasar modal, bukan di Gunung Kawi. Ini alasan yang kelima, kenapa kita perlu berinvestasi. Berinvestasi saham itu merupakan sikap nasionalis. Ini ada artikel dari detik.com pada 2019 menyebutkan bahwa total kepemilikan saham di pasar modal itu persentase investor asing dengan investor domestik itu berbanding 60:40. Jadi bayangkan apabila investor asing itu menarik dananya dari Indonesia 60%, ya ekonomi akan jatuh. Makanya kalau kita investasi saham, kita turut serta membantu perekonomian Indonesia. Karena jangan sampai asing ini menguasai pasar modal Indonesia. Kalau bisa investor domestik yang lebih menguasai. Karena takutnya bila asing secara serentak menarik modalnya, menarik dananya, maka perekonomian Indonesia itu bisa jatuh. Oke, ini yang keenam, berinvestasi saham itu membantu membuka lapangan pekerjaan. Nah, nyambungnya dari mana, Mas? Ini. Dengan membeli saham perusahaan, itu sama halnya kita ikut serta menanamkan modal kita yang digunakan untuk perusahaan dalam ekspansi bisnisnya. Jadi perusahaan Bank BNI, kita investasi saham ke BNI. BNI dapat modal dari kita, dari masyarakat. Modal itu dibuat apa sama Bank BNI? Dibuat ekspansi. Pas bangun bank kecil-kecilan, bank cabang lah, di Madura, di Bojonegoro, di Ngasem, di Trucuk. Itu dibuat ekspansi sama Bank BNI. Kalau ada ekspansi bisnis itu sudah menjalar ke daerah yang belum terjamah, maka lapangan pekerjaan baru akan terbuka. Jadi berinvestasi saham itu membantu membuka lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana cara berinvestasi saham? Yang pertama kita membuka rekening efek. Ini di sekuritas, lalu kita menentukan nominal dana yang disisihkan untuk nabung saham. Terserah teman-teman, minimal 100.000 sudah bisa berinvestasi saham. Lalu kita menentukan saham yang ingin ditabung. Kita cari saham dari 700 perusahaan, mana perusahaan yang paling potensial untuk kita tanamkan modal. Setelah kita menentukan saham, kita setor dananya rutin setiap periode, mungkin bisa setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun bisa. Lalu kita membeli saham secara rutin setiap periode. Setelah kita setor dana ke sekuritas, ke broker atau pialang sahamnya, kita bisa membeli saham secara rutin setiap bulannya. Lalu kita bisa memulai menabung saham. Oke, ini gampangnya gini. Investasi saham itu kayak pacaran sebenarnya. Kok bisa kayak pacaran? Jadi ada momen kenalan pertama kali kenal saham ya seperti ini. Kita mengenali saham itu apa, gimana saham itu apa, wujudnya bagaimana, transaksinya bagaimana. Lalu ada momen PDKT-nya. Bagaimana PDKT-nya? Kita mempelajari dan menganalisis saham. Jadi kita beli ada dasarnya. Kalau kita beli tanpa dasar, itu namanya gambling. Itu namanya gambling. Kayak binomo, okta-efek, itu binary option. Yang nggak bisa dianalisa itu namanya gambling. Dan itu mengarah ke judi. Kalau kita berinvestasi saham, kita menganalisis orang kita membeli saham itu sama dengan menjadi pemilik sebuah perusahaan. Kok bisa dinamakan judi? Kok enak banget judi dapat perusahaan? Makanya investasi saham itu ada momen PDKT-nya seperti pacaran. Kita bisa mempelajari dan menganalisis saham sebelum membeli. Lalu ada momen jadiannya, setelah PDKT kita jadian. Artinya apa? Di saham kita yakin dan mau beli saham tertentu.
Karena sudah kita analisa sahamnya ini potensial naik puluhan bahkan ratusan persen. Lalu kita yakin untuk membeli saham tersebut. Lalu ada momen bahagianya. Bahagianya ketika apa? Ketika sahamnya pas lagi profitnya. Pas lagi hijau, kita beli di harga 1.000, kita jual di harga 2.000, kita untung 100%. Ini pas lagi bahagianya, pas lagi hijau-hijaunya. Tapi ada momen konfliknya juga. Pas lagi turun-turunnya, ketika kita investasi saham Rp1.000, ternyata turun menjadi 800. Ya modal kita misal 10 juta, jadi 8 juta. Nangis kita. Galau mesti. Galau, gak bisa tidur, ke bawah mimpi. Betul. Padahal kalau ketika saham turun, kita misal invest 1 juta, ternyata turun 20% menjadi 800.000. Itu sebenarnya kita tidak rugi kalau kita tidak jual sahamnya. Kalau turun di 800, ternyata sudah kita analisa saham ini potensial bisa naik puluhan bahkan ratusan persen. Ya beli lagi. Di harga 800 kita beli lagi. Jadi kita dapat di harga murah. Jangan khawatir ketika saham turun, harusnya bahagia. Karena kita bisa dapat di harga yang murah. Nah ini, karena konflik hanya sementara, kita tidak putus asa dan pergi meninggalkan pasangan yang sudah kita percaya. Karena sudah kita analisis sahamnya, jadi percaya dengan sahamnya. Percaya saja dengan sahamnya, kita tinggal tidur, maka sahamnya akan naik dengan sendirinya. Yang penting apa? Kita analisis dulu, jangan asal membeli. Jadi sama kayak pacaran, pasti ada proses yang dilalui, nggak mungkin baru kenal tuh langsung jadian, nggak mungkin. Nek dek duwe pacar ya seneni sampean, Mas. Jadi nggak mungkin bahagia terus dan nggak mungkin sedih terus. Jadi selama kita kenal dan percaya dengan apa yang kita miliki, dengan saham yang sudah kita analisa dan kita percaya ini bakal profit 50-an% atau bahkan ratusan persen, pertahankan. Ketika harga turun, beli lagi. Asal money management dan analisa kita kuat. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau berinvestasi saham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.